Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya selaku majelis menyampaikan shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita bersama-sama untuk saling menyapa, yang dalam hal ini sekalipun saya yang menyapa secara pasif, berdasarkan Alkitab, mari kita awali dengan doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan untuk program sapaan majelis dan tokoh kepada jemaat di GKJ Salatiga Utara. Pimpin ya Tuhan, sehingga sebuah ini boleh bermakna dalam penguatan kehidupan orang percaya. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, lebih dari 3 bulan kita tidak bertemu sapa, tidak bertemu fisik karena sedang menjalankan protokoler dari Satgas COVID-19. Sebagai orang Kristen dan juga sekaligus sebagai warga negara Indonesia, kita memang berkewajiban patuh kepada apa yang ditetapkan oleh undang-undang dan pemerintah. Hal ini memang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Dalam hal ini tertulis di dalam Roma 13 ayat 1, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Kita semua sudah melakukan social dan physical distancing sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran dan juga memaksimalkan agar virus corona itu tidak terus ada di muka bumi di Indonesia dan bahkan di dunia. Kita sudah sepakat GKJ Salatiga Utara tidak melakukan ibadah-ibadah secara fisik, namun kita melakukan ibadah dan doa yang dipandu dan dilakukan melalui virtual, melalui jaringan-jaringan internet yang dilakukan dan dipublikasikan melalui WhatsApp, SMS, demikian juga di YouTube. Tentu ini semua sebagai upaya dalam melakukan sesuatu yang terbaik di dalam melakukan program dari Satgas COVID-19, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kota Salatiga, kecamatan, kelurahan, hingga Satgas yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu dari tingkat RW dan RT. Jemaat yang terkasih, tentu kita pernah ingat juga peristiwa tentang masalah bencana, ketika itu bencana yang menimpa umat Israel, di mana banyak belalang yang menyerang tanaman gandum dan tanaman lain di tanah Israel. Ketika itu banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Tapi Tuhan dengan nubuatnya melalui Nabi Yoel mengatakan bahwa Tuhan telah menyiapkan semuanya. Dalam hal ini, dalam Yoel 2 ayat 18-19 dinyatakan bahwa Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Nubuat ini tentu juga kita harapkan ada di masyarakat Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara dan juga masyarakat di Indonesia pada umumnya. Di tanah yang sangat subur ini,
telah disediakan. Di jiwa yang kuat ini sebagai orang percaya, kita juga dikuatkan bagaimana menghadapi virus corona. Virus corona yang menjadikan program COVID-19 kita hidup bersama keluarga. Kita berdoa bersama, beribadah bersama, membersihkan rumah bersama, banyak waktu untuk diskusi, banyak waktu untuk memecahkan masalah, dan banyak waktu untuk merencanakan masa depan kita. Ini adalah satu rasa syukur, rasa yang harus kita bangun agar kita tidak menjadi kecil, agar kita tidak terus larut di dalam ketakutan. Dengan apa yang ditulis oleh nubuat oleh Nabi Yoel tadi, bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan menjawab semua pergumulan kita. Tuhan menyediakan makanan, minuman buat kita, dan juga Tuhan menyiapkan akan kehidupan rohani kita. Virus corona telah menciptakan rasa takut kita. Memang semua orang tahu tanda-tanda panas, demam yang berlebihan, batuk dengan mengeluarkan lendir yang banyak, sesak napas dan nyeri dada. Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk hal itu. Dan juga tentunya Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara juga mencoba akan memberikan pemecahan masalah jika di antara jemaat ada yang merasakan gejala-gejala seperti itu. Komunikasi terus kita lakukan agar masalah ini tidak berlarut-larut ada di masyarakat GKJ Salatiga Utara. Ibu bapak dan saudara-saudara semua, tentu kita selalu mencoba berpikir positif. Kita memanggil makna dari setiap peristiwa yang ada di tengah-tengah kita. Virus corona tidak menjadikan kita lantas tidak saling berkomunikasi, tidak saling menyapa, tidak saling untuk memberikan makna. Sekalipun dengan WhatsApp, sekalipun dengan SMS, kita mencoba untuk terus berkomunikasi dengan yang lain. Kita mencoba untuk mencari jalan pemecahan masalah. Nah, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita jangan sampai merasa kecil, merasa pedih. Kenapa? Tuhan juga di dalam Pemazmur menyatakan kepada kita semua bagaimana Pemazmur dari 104 ayat 31 menyatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Ini saya kira hal yang sangat menguatkan di dalam iman Kristen kita. Demikian juga Rasul Paulus memberikan penghiburan kepada kita semua. Bagaimana sekalipun kita tidak punya kesempatan yang banyak, tetapi kita adalah orang yang selalu dalam lindungan Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya hidup ini tidaklah kita sendiri. Hidup ini ada di tengah-tengah orang banyak. Hidup ini selalu bermakna bagi orang banyak. Rasul Paulus ketika ada di penjara, bagaimana dia selalu memperhatikan orang lain. Sekalipun kita terpenjara secara sosial dan secara fisik, kita juga punya kesempatan bagaimana kita juga bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Dan juga kita juga lihat di Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana nubuat Yoel tadi, bagaimana Pemazmur tadi, dan bagaimana tentang tulisan di Injil Matius tadi menguatkan kita. Sekalipun secara sosial dan secara fisik kita tidak bertemu, tetapi kita adalah orang yang selalu bertemu dengan Tuhan. Orang yang selalu disiapkan berkat, orang yang punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ada 3 catatan yang sangat penting. Kita selalu membangun berpikir positif, kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa, dan yang terakhir, kita membangun rasa syukur di tengah-tengah jemaat dan keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita nyatakan rasa syukur ini di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena penyertaan dan pimpinan-Mu, kami boleh bersama-sama di dalam sapaan ini. Berkati kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat
dan menguatkan di dalam iman dan keyakinan Kristus Yesus. Di dalam kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.